Sebuah grup yang fenomenal sekali di tahun 2020. Apalagi kalau bukan karena lagu Lati. Yang di saat kita semua lagi di rumah, bingung mau ngapain, tiba-tiba Door. Keluarlah MV dan single yang akhirnya terkenal bisa dibilang hampir di seluruh dunia. Dan hari ini gue ngobrol kedatangan sama satu ex-member yang bisa dibilang benar-benar masih fresh nih, baru beberapa waktu lalu menyatakan dirinya untuk menjadi ex. Alasan terbesar gue untuk cabut adalah perbedaan di visi itu. Jadi gue tuh dulu sampai gue rela mengorbankan semuanya kalau visinya masih bisa setara. Hello, Gerald Liu. Halo, kok gue tegang ya intronya gitu ya kayak, inilah yang dikatakan ex-member gitu ya. No. Oke. Akhirnya nih, cek, aman? Aman? Oke. Oke. Akhirnya jadi Liu nih. Gerard Liu. Liu. Memang sebenar-benar itu sih nama gue. Di KTP juga Liu. Jadi gini, kalau di KTP belakangnya Wibowo. Cuman kalau Wibowo. nama lu tau lah kita sebagai Cindo, Cindo, yang gue ya. setengah doang sebenarnya ya, Oh, teman-teman setengah. ya. Gue separuh aja. Ada Jawa juga. Oh, di Jawa. Jawa Ada. mana? Jawa Jogja. Dari mana, bokap atau nyokap? Dari bokap. Oh, oke. Berarti emang kalau dari bokap berarti sebenarnya turunannya lebih ke Jawa ya? Lebih ke Jawa. Iya, Tapi kalau di keluarga gue kan semuanya ada marga-margaannya juga. Iya. Dapatlah juga si Liu itu. Terus gue pikir daripada nggak kepake ya, ini pakai. Oke. Gitu dong. Jadi KTP Gerald Wibowo, tapi nama panggung Gerald Liu. Yes. Oke, gue cuma mau nanya satu karena lu udah ex. Sebenarnya lu demen gak sih dengan musiknya Weird Genius selama ini? Ini ini di Talking Point masih di menit ke-50 kayaknya ini anjir. Enggak, jujur aja dulu yang paling pertama karena lu udah gak di sono. Sebenarnya lu demen gak sih dengan musik Iya demen yang lah, kan gue yang bikin, gue bikin. bantu I'm a bikin? part of the production. Oke. Ya gitu ya. Berarti memang demen. Iya dong. Karena jujur gue ngelihat ada sisi wibu lu nih yang sebenarnya selama ini pelan-pelan keluar ya. Musiknya, apalagi lu kan sering collab sama Hakim juga gitu. Sebenarnya the true color of your music itu True color gue. iya. Aduh, gue nggak bisa bilang benar true color gue di mana. Bang, maksudnya kalau lu ngomongin yang kayak, let's say lu sekarang nembak kayak, lu ibu ya, lu passion lu adalah bikin anisong, musik-musik ibu gitu kan, maksudnya kan, Misalnya, karena itu kan. iya. Ya nggak bisa dibilang gitu juga karena, maksud gue bikin musik-musik kayak gitu, itu sebagai kayak apa ya, lebih ke hal yang gue lakukan sebagai hobi. Maksud gue gini, enakan ngomongnya sebenarnya kita startnya dari sini dulu. Musik ya, Iya. gue yakin gue dan lu tuh kita sama lah intinya. Musik itu adalah hobi kita yang awalnya hobi banget. Ternyata ada making money. Ternyata making money. Kita shift lama-lama yang dari hobi doang jadi kerjaan gitu. Iya. Kalau ngomongin kerjaan, lu pada harus tahu kuliah gue apa sih? Apakah gue lulusan Berkeley? Apakah lulusan institut kesenian dimanapun itu? Enggak. Gue dulu kuliah akuntansi. Akuntansi. Iya. Di mana tuh? Di UGM. Jogja. Yes. Oke. Jadi gue kalau ngomongin kerjaan banget, kalau ngomongin soal duitan ya, technically gue hampir banget menjadi akuntan. Akuntan. Iya, gue mungkin hampir kayak, halo Pak Bo, mau saya Iya, hitungin iya. nggak, mau saya audit nggak gitu, bisa. Cuman Oke. ya, one way or another led me into ada acara dulu namanya The Remix, ya kan di Net TV. Oh, yang duet itu? Iya, duet. Oke. Nah, terus habis itu dari situ lanjutlah ternyata bisa nih gue hobi gue yang awalnya gue cuman sampingan, paginya gue kuliah, malamnya gue bikin musik. Produce, ya. Ternyata ada duitnya, ada kerjaannya. Dari situlah ngalir. Awalnya sih The Remix dulu. Kalau The Remix gue kerja sendiri belakangan, jadi produser, jadi sound engineer. Abis itu baru ke Weird Genius gitu. Cuman kan gue mikir, oke, Weird Genius gue senang, tapi gue akui sekarang itu kan jadi kayak sampai pada mungkin malah minggu lalu atau kayak bulan lalu lah at least 80% of my time is for Weird Genius. Dan lu gak punya waktu untuk explore lagi. Yang lain-lain, makanya gue anggap oke, Weird Genius is my job for the past 4 years. Tapi hobi gue apa sih? Hobi gue ngulik yang lain. Hobi gue ngulik hip hop. Hobi gue ngulik Oke. orang mau bikin band. Oke, gue bikinin. Hobi gue adalah kayak
oh ada orang marah-marah gue bikinin suaranya jadi pakai piano gitu. Kalau nggak gue Iya, balon-balonin iya, kayak iya, gitu. iya, That's iya. my hobby sebenarnya. Oh jadi hobi lu tuh bukan spesifik ke one musical genre, tapi lebih ke mengeksplor musik. Enggak, karena kalau misalnya lu mau nanya gitu, misalnya ada orang nanya kan suka spekulasi nih di DM nih udah banyak banget kan. Bang lu pasti mau ke arah sini, mau ke arah sini, mau ke arah sini Itu gitu. dia. Sebenarnya gue pun juga tidak bisa menjelaskan sekarang gue maunya ke arah mana. Tapi apa yang bisa gue define soal diri gue sendiri adalah I like to experiment. Nah, Gitu, gue cuma suka eksperimen. Makanya kalau gue suka dibilang weird pun kayak, bang lu beneran aneh ya orangnya ya. Kayak, emang gue demennya begitu. iya iya gitu. iya. Makanya tadi gue juga bilang berarti sebenarnya interest lu tuh mengeksplor musik ya, bukan mengeksplor genre tertentu, tapi mengeksplor musik ya. Dan ini satu hal yang menarik ya, karena nggak semua produser yang gue kenal itu punya musikalitas main instrumen. Oke, Dan kayaknya lu ada ya, ada gue 10 tahun les piano, klasik, klasik, 3 tahun ngajar dulu. Ngajar piano. ngajar di Ngajar privat aja, duit jajan lah biasa. apa, basic bayar gitu. Bayar aja lah, bayar Harnon gitu-gitu. Oke, Kan ngedil-ngedil doang siap. gitu. Kamu tolong kakinya agak kelebihan ini dikit gitu. Beda Iya, itu iya. juga. Tangannya jangan begini ya, nggak Oh, boleh lu ya. mesti Tangannya gini, harus gini. mesti agak nyakar gini dong. Iya. Terus kan kalau habis kelar nggak boleh yang set, tapi mesti Iya, mesti. set gitu. Kayak gitu. Gue masih Oh, ingat. Oke, dan gue jujur gue nggak terlalu banyak tahu tentang produser yang udah terkenal banget misalnya kayak Alan Walker Z gitu. Tapi yang gue tahu kayak contohnya Z gitu ya. Dia tuh musikal banget, kayak main piano bisa dan akhirnya dampaknya gue ngelihat kayak ada percabangan gitu loh, produser yang eksplorasi sound sama produser yang eksplorasi sound dengan komposisi musik. Nah gue ngeliat lo agak ke situ tuh, yang sound tapi juga komposisi musik. Ngaruh karena menguasai piano gak sih? Mungkin nggak tahu. Iya kali ya. Menurut lu iya ya tapi ya. Gue ngeliatnya kayak misalnya Skrillex misalnya contoh ya. Meskipun Meskipun memang dia genre-nya emang mungkin yang sound explore bass ya. Tapi gue lebih ngelihat kayak approach-nya kayak ya udah pokoknya yang penting bass-nya ada, layernya ya udah dia pengen ngejar tuh sound lah. Nah tapi kalau kayak Z gitu gue berasa banget, apalagi dia waktu pas ada remix lagu DJ Snake ya kalau nggak salah, yang Justin Bieber, beda banget. Oh. Kayak musikal gitu loh. Iya, Musikal, iya, iya. gue masih berasa kayak dia masih incorporate mungkin a bit classical music tapi in a very modern way. Oke, ini lu bener. Gue juga baru ingat nih. Lu kayak mendefend satu yang bahkan gue pun lupa soal diri gue sendiri. Jadi Oh, gini, sebenarnya gue hal yang menjadi akar ketertarikan gue ke segala macam musik itu sebenarnya bukan klasik sih, to be honest. Karena dulu itu gue udah pernah kayak ngeluh ke orang tua gue kayak, ma bosen les piano klasik mulu, emang ngomong maunya apa? Mau jazz gitu, maunya jazz gitu. Terus habis itu dulu ya memang gue dengerinnya waktu kecil. Dave Brubeck. Hah? Siapa aja? Incognito awalnya. Oke. Jadi dulu bapak gue tuh emang suka kerjaan di ke pasar, beli CD, beli kaset-kaset bajakan tuh, terus semuanya dikasih ke gue. Dan maksud gue, mungkin itu juga sih yang bisa menanamkan gue terhadap taste musik yang benar-benar bervariasi banget. Karena dulu dia benar bisa beli tuh segepok, isinya tuh ada Phil Collins, ada Scorpions, ada Metallica, ada Jamrud, ada juga Incognito. Nah jadi waktu masa kecil gue tuh gue mendengarkan itu semua. Cuman at some point akhirnya beredalah si CD-CD MP3 bajakan ya nggak? Iya, Dulu kan iya, zamannya gitu kan semuanya. Nah akhirnya dia juga mendengarkan kayak nih Ger ada DJ siapa namanya DJ Tiesto gitu. Wah gue dengerin tuh dulu DJ Tiesto Pada kan. masa di bawah 2010 ya sobat musik, itu Tiesto tuh apa ya? Ya mungkin seperti Terkenal. kalian sekarang melihat Alan Walker ya let's say ya, bisa dibilang kayak gitu Tiesto lah. sering ke Jakarta juga kan ya kalau nggak salah. Dulu kayak sering deh, iya. Gue berapa kali lihat posternya dia yang orang Eropa kan nih. Nih, ya bentukannya kayak Rambutnya cepak gitu. om-om yang ke Bali Iya, aja iya, yang kayak buff. om buff gitu. Iya, pokoknya gitu dah bentukannya, Iya, iya. lu tau lah. Nah itu, DJ Tiesto. Terus dulu juga sempet kalau nggak salah DJ Winky ya, ada CD. Nah gue udah pernah denger juga tuh. DJ siapa lagi ya? Pokoknya ada beberapa deh. DJ Riri juga kalau nggak salah, Riri Mestika tuh. Itu kan salah satu senior di Senior dunia lah. EDM dan DJ Indonesia Betul. ya.
Itu gue udah pernah denger karena sih emang si kompilasinya itu yang namanya MP3 bajakan nih, isinya kan Iya. bisa 7 album segaploknya gitu langsung masuk CD gitu. Enak gitu. Tapi ya itulah gue sudah ngedigging segala macem musik dan playlist dari zaman gue masih bocah banget gitu sebenarnya. Oke. Jadi memang lo nggak sekedar kayak tiba-tiba demen musik produser EDM, tapi sebenarnya lo udah expose sama musik bahkan yang elektronik tuh dari lama ya. Mm-mm. Nah itu sih. Nah terus kayak ibaratnya kan orang-orang suka nanya gitu ya. Misalnya, Bang, arc lu sudah selesai ya yang WG? Ya. Gitu. Anjir, Sekarang dikata anime kali iya ya. kan, anjing. anime. Main quest gue udah kelar gitu kan. Next questnya kemana lagi gitu. Terus gue pikir juga maksudnya apakah gue akan nge-DJ tetap gitu. Apakah gue let's say gue di kontrak sama studio manajemen nge-DJ aja gitu setahun. Mungkin gitu kan. Tapi apakah gue akan define myself as a DJ or as a DJ? Enggak juga. Maksudnya sejatinya adalah gue produser. Cuman kebetulan selama 10 tahun terakhir kendaraan yang gue pakai itu adalah si gitu, Iya, 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 pionir-pionir iya, karena iya. memang apa ya, dulu kan gue maksudnya cuma bisa piano gitu, gue bukan yang multi instrumentalis lah intinya gitu. Kendaraan yang gue pakai buat bikin musiknya ya mau nggak mau sih laptop. Tapi ujung-ujungnya kan dulu yang gue lihat orang-orang belum pernah lakukan, dan kebetulan kan gue bilang gue suka eksperimen. Outputnya apa ya? Elektronik musik gitu. Oke, dan lo tadi bilang berasa 80% waktu lo habis di WG. Heeh. Berarti to get to the point, lo cabut memang lo bosan atau gimana? Gue jujur boleh bilang burnout gak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Gue burnout, jujur. Burnoutnya which part of the process yang bikin lo paling burnout? Burnoutnya adalah Apakah the workshop proses? Apakah the fans handling proses? jujur gue gini deh, gue pengen ngomongnya tanpa, gue nggak bisa bilang gue diplomatis banget orangnya, tapi gue tidak pengen menjelek-jelekan grup gue yang lama itu si WG, karena intinya sebenarnya apa yang gue sudah lakukan, ilmu yang sudah gue dapatkan di situ yang banyak. Satu itu, I learn a bunch of experience, dan mostly apa yang gue lakukan di situ pun sebenarnya gue seneng. Tapi yang bikin gue burnout itu adalah memang ada proses yang kayak gue tuh suka jadi naro kayak istilahnya apa sih, KPI tuh nggak, kayak KPI lah Oh, iya, gitu. iya, iya. Gue jadi ada parameter di diri gue sendiri yang gue nggak tahu kenapa itu nggak bisa hilang. Dan lama-lama gue jadi kayak, aduh, kenapa ya gue berasa tiap hari tuh kayak gue udah bukan menghadapi hobi gue lagi, gue lebih kayak menghadapi pekerjaan gitu sih. Tapi di satu sisi pun gue merasa ini sebenarnya apakah hal yang masih pengen gue lakukan atau enggak sih gitu loh. Jadi bentar, gue pengen menyusun dulu kata-kata biar enak. Bingung sebenarnya kalau gue, soalnya Jer, sumpah kalau lu nanya kayak gini tuh gue jadi campur aduk banget, Jer. Iya, iya, Soalnya iya, gue iya. masih, jujur sekarang gue masih ada sedih-sedihnya. Oke. Dan gue bukannya sedih gara-gara dendam atau apa, gue bener sedih gara-gara gue tidak percaya bahwa sesuatu yang sebenarnya gue suka lakukan itu bisa end up jadi sesuatu tuh yang gue bener kayak, bukan yang gue nggak suka, malah gue jadi takut untuk mengerjakan gitu loh. Dan akhirnya gue kayak oke, gue kayak bener butuh waktu untuk gue bener sendiri dulu, dan gue pengen bisa mendefine gue lagi secara artistik, gue tuh sebenarnya pengen ngapain sih gitu loh. Karena sejatinya adalah gue kan pengennya tetap pada hati gue tuh demennya eksperimen, iya nggak? Gue demen eksperimen, gue demennya nyoba iya, iya. A, B, C, D, A, B, C, D. Gua nangkep. Dan ketika itu sudah jadi bener formatnya kerjaan banget, itu gue langsung kayak, aduh, udah deh, gue pusing nih kayak gitu. Iya, iya, iya. Gue nangkep. Mungkin kalau gue bantu mentranslasikan kegelisahan lo, basically exploring things itu adalah core lo. Dan ketika sudah menjadi job kayak misalnya WG gini ya, ketika lo mau explore mungkin nggak selamanya bisa, karena mungkin poros utama WG itu udah kerjaan. Iya. Udah fans, udah total streaming, udah mungkin gajian karyawan, udah macam-macam gitu ya. Jadi ketika misalnya mau explore, ruangnya nggak ada. Nah, the thing that I wanna ask, kayaknya dari mereka
partner lu, ex partner lu ya, Eka dan Arab, masing-masing kan juga punya solo project ya, Iya. terlepas dari WG. Lu sempat berpikir second optionnya bahwa ya udah WG running, lu juga running gitu. Ya kalau WG running gue juga running, udah dong. Itu kan Iya, sudah makanya. berlangsung lama. Nah makanya, apa yang berarti itu nggak cukup ya? Lu harus sampai benar-benar out gitu. Karena gini aja, maksudnya kan gue juga apa ya? em, ini relevan ya? Gue nggak tahu gue ngomong ini relevan atau enggak. Tapi selain itu juga, gue punya satu kejelekan. Oke. Kejelekan gue adalah gue people pleaser banget, Oh. sejujurnya. Dan gue sadar, Itu jangan-jangan dari Jawanya lu nih. maybe, gue nggak tahu nih gitu. Cuman Punten pokoknya, punten mas. punten mas Ada. gitu ya. Butuh apa? Ayo, boleh duduk ya, butuh apa? Mau saya buatin teh gitu kan. Tapi sebenarnya aduh gue tuh capek bikin teh mulu gitu. Kayak gitulah. Dan intinya gue seringkali mengenyampingkan emang kepentingan gue sendiri demi orang lain. Oh. Gue nggak tahu kenapa, mungkin memang sudah pola didikan gue kayak gitu. Dan gue yakin lah pasti banyak juga yang ketika gue ngomong ini dalam konteks general, pasti orang-orang juga relate, tau nggak? Kayak ada situasi di mana lu beneran mengecampingkan semuanya sampai di titik, ini gue nggak bohong, sampai di titik lu sakit-sakitan demi kepentingan apapun selain kepentingan lu sendiri gitu. Jadi yang gue nggak pernah bilang ke orang adalah ya gue sering, maksudnya pas lagi manggung gue pucet aja gitu. Yang bener gue sakit, yang bener gue tipes, cuman gue kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting grupnya tetap jalan. Karena maksud gue merasa dari dulu ya udah, that's a part of being in a group. Kayak whatever happens, yang penting grupnya jalan. Yang penting grupnya sukses dan bisa expand. Tapi makanya gue bilang juga di di notes gue yang terakhir banget tuh yang di postingan IG gue. Salah satu malah alasan terbesar gue untuk cabut adalah perbedaan di visi itu. Jadi gue tuh dulu sampai gue rela mengorbankan semuanya kalau visinya masih bisa setara, masih bisa jalan. Cuman kalau ketika sekarang menurut gue visinya sudah tidak bisa jalan, ya udahlah, gue dengan berat hati gue harus keluar gitu. Emang updated, kan gue percaya vision itu selalu updated ya, kayak firmware. Misalnya vision di saat 2019 lo masuk, 2020 waktu pandemi, waktu kita berhasil melewati pandemi, dan waktu kita akhirnya balik normal, itu kan pasti, ya karena gue juga sering ada di grup ya, maksudnya meskipun gak kayak grup musik, gue percaya visi itu berubah terus. Emang your latest updated vision yang bikin lo akhirnya, oh sorry kayak gue udah gak bisa nih. Kalau memang lo bisa share. Gue nggak mau share itu, sorry Okay, banget ya. Tapi yang bisa gue share itu adalah gue dua hal. Gue seniman, tapi gue tidak suka yang namanya hal-hal yang sangat impulsif. Gitu. Hal-hal yang berdasarkan mood aja. Itu gue nggak bisa. Awal-awal gue bisa, cuman lama-lama itu capek gitu loh. Jadi nggak bisa time membuat plan jangka panjang gitu. Iya, ibaratnya gue kasih lu pada perumpamaan aja deh. Misalnya lu punya pacar lu cakep, baik sama lu, nyambung, terus kayak prospectable nih. Oke, gitu. Kan ya nggak apa-apa lah, soalnya seneng-seneng aja gitu nongkrong-nongkrong. Kalau mau ada kejelekan satu dua mah lu kayak nggak peduli orang-orang dia belum bisa jadiin istri gitu kan. Cuman dia punya satu kebiasaan yang diulang terus bertahun-tahun, yaitu kayak kamu makan apa sayang? Terserah ya, pikirin aja dulu. Kamu nyetir aja dulu gitu. Oke, nyetir. Pas sudah sampai nih tempat depannya bakso Solo gitu. Terus kayak, kok bakso Solo sih? Emang maunya apa? Ya pokoknya terserah kamu. Terus kayak, yaudah nyetir ke sabu-sabu. Nggak sabu-sabu tahu. Ya nyetir dulu. Terus habis itu ntar nyampe ke sushi gitu. Oh boleh deh sushi deh. Dan pas udah sushi, kok sushi kayak gini sih, kayak gitu. Jadi itu sih yang gue bisa rasakan ya. Oke. Itu. Gue cukup penangkap. Tanpa gue ngomong panjang lebar. Iya, Itu iya. pertama. Dan kedua, tadi apa ya? Satu kan yang soal mood dan impuls itu. Sama kedua, gue akuin gue tidak bisa achieve yang namanya perfection. Gue tidak bisa perfect. Maksudnya gue sendiri akuin banyak demo-demo WG itu yang tidak bisa keluar. Sesimpel gara-gara gue memang anggap itu kurang bagus, atau emang itu apa ya, kayak ya emang bukan yang jalan yang mau kita tempuh lah as a group gitu. Cuman gue nggak masalah, maksudnya kayak ya udahlah, it's just very normal for any band or for any producer to make bad songs.
to make bad demos. Jadi lo tinggal recycle aja, bikin yang baru nggak masalah gitu. Cuman gue sih nggak bisa kalau misalnya kita benar-benar berkutat ke kekurangan itu gitu loh. Gitu. Gue dari awal emang kayak gue nggak bisa perfect. Gue cuma sukanya adalah yaudah kita bereksperimen aja nggak masalah gitu. Balik lagi ya makanya kayak penjelasan gue. Emang kerjaan gue cuma eksperimen doang gitu. Gue setuju banget sama lo di bagian gak ada salahnya membuat bad songs ya. Iya. Karena kita kan bukan lagi mau nyari nilai ya. Tuh. Kecuali lo lagi kuliah musik, dan even kuliah musik aja nilai juga kadang gak di-define dari good or badnya. Tapi lebih kayak, ya kalau dari pengalaman gue kuliah musik dulu sih, nilai gue bagus atau jelek tuh kalau bukan yang ujian teknis ya. Itu ditentuin dari gue jago bullshit apa enggak. Sumpah, gue kalau jago bullshit nih ke dosen gue nih, behind this music is gue berpikir tentang diversity of Nusantara bla 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 bla. Oke, nilai bagus. Mungkin musiknya ya udah cuma motif-motif biasa doang, main gamelan gitu. Tapi karena gue menjelaskannya dengan sangat pede, akhirnya bagus. Jadi gue setuju banget di bagian lu bilang nggak ada yang salah dengan ngerilis. Tapi berarti lu memang lebih ke condong ke lu sebenarnya kalau misalnya ada kesempatan rilis nggak apa-apa, lu mau aja gitu ya. Maksudnya? Kalau misalnya ada lagu yang kayaknya demonya menurut lu kurang perfect nih, lu tipe yang ya udahlah kita sampai ke level tertentu tuh kita rilis aja, atau lu gua nggak mau sampai benar-benar perfect banget. Lu tipe yang mana? Bukan itu juga sih. Gue merasa gini, kayak kita pasti tahu ujung-ujungnya kalau lagu ini udah jadi nih depan mata kita, depan kuping kita gitu, pasti kita tahu lah mana yang kira-kira bagus, mana yang enggak. Cuman bukan berarti kita bisa, misalnya kita udah bikin lagu A, jebret nih viral banget, bagus banget segala macem gitu-gitu, kan bukan berarti lu bisa replicate itu terus-terusan. Yang bukan berarti kita bisa replicate si cara bikin lagu itu, karena meskipun kita tahu lagu itu bagus, kita tidak tahu nih benar-benar bagaimana sih prosesnya untuk membuat lagu itu. Tidak ada yang tahu. Maksudnya at the end of the day ya bikin lagu cuma bikin lagu aja gitu loh. Paham. Oke, gue nggak akan menanyakan lagi tentang the reason why you exit. Gue lebih pengen nanya, serem gak sih rasanya? Apa ya? Gue kadang suka takut gitu loh ngebayangin dong if I can imagine. Ada di sebuah titik kenyamanan yang dimana kayak lu gitu ya, yang udah panggungannya udah banyak, fans udah solid gitu ya, tim mungkin juga udah solid. Tiba-tiba lu back to the wild gitu. Maksud gue itu kan sesuatu yang, how was it the first morning after everything selesai gitu, lu bangun tuh gimana? Kayak takut, kayak orang habis gimana ya? Kehilangan semua, atau lu malah oke, ini dia di air yang gue tunggu-tunggu nih, hawa yang gue tunggu-tunggu nih. Karena buat gue badan kita pasti udah adjusting to your previous schedule a lot. Like totally a lot. Apalagi yang dulu kita ketemu di Singapura, abis itu tiba-tiba lu harus ke Bali. Iya. Maksudnya gue bukan yang tidak mau wish you good luck, tapi belum tentu kan kita dapat secepat itu lagi untuk bisa nge-replace. Nah lu takut gak sih dengan, atau menyeramkan gak sih? Gue sih gimana ya, bentar. Takut, maksudnya takut ngulang semua dari nol dan nggak tahu kapan bisa terjadi lagi gitu-gitunya. Betul ya. Kalau ketakutan itu normal untuk ada, ya nggak sih? Namanya juga orang kan, ibaratnya manusia punya caveman brain ya nggak? Caveman brain, otak purba gitu. Otak-otak purba lu kan takut terhadap segala sesuatu yang tidak lu tahu kan. Bener kan? Makanya kalau kita ke ruangan lampunya mati, takut gitu kan. Emang sudah instingnya begitu. Ya pastilah. Secara insting gue takut. Cuman yang gue juga mikirnya kayak gimana ya? Gue maksudnya tiap hari itu gue punya rutinitas ya kan. Tiap hari gue masih produce. Jadi sejujurnya pun terlepas dari apapun yang gue rasakan pada hari itu pas gue cabut, the first thing I do buka Ableton, kelarin temen gue punya produksian, gue mixing, mastering lagi gitu. Jadi gue sih bersyukur gue sudah bisa menciptakan suatu sistem di mana gue tetap mau nggak mau udah disiplin aja lah gue bikin lagu, kalau nggak bikin konten kayak gitu. Jadi udah mengutamakan disiplin over mood. Iya, gue udah nggak ngandelin mood lagi. Soalnya kalau nggak gimana gitu kan. Maksudnya musisi memang butuh banget mood, pastikan butuh mood untuk lo mencurahkan
otak-otak lu yang kreatif itu. Cuman kalau lu ngandelin itu terus, lu tekor coy. Ngomong-ngomong soal mood ya, Heeh. kita kan sering dapat boost mood ketika musisi umumnya ya. Rokok lah, apa pokoknya yang eh apa namanya ya, doping-doping gitu lah. Mm-mm. Setahu gue lu gak ngerokok kan? Ngerokok. Oh ngerokok. Mm-mm. Selain rokok apa yang membuat lu brighten up your mood? Bertemat my mood gitu. Iya. Anime. Serius? Sumpah gue nonton anime mulu kerjaannya. Gue bahkan udah gak main game lagi. Terus gue ngerti nih arahnya kemana anjir. Enggak tenang ya guys ya. Gue beneran tidak didesain untuk bisa kecanduan. Oke. Jadi gini, sorry. Salah ngomongannya. Gue otaknya gampang banget kecanduan justru. Oh, otaknya gampang Makanya gue banget. ngindarin banget. Soalnya gini, gue itu divonis mengidap yang namanya ADHD. Jadi, ciri-ciri orang ADHD yang gue ketahui adalah impuls kontrolnya jelek. Makanya kalau dulu gue pernah yang kayak gue bener-bener nggak tahu gimana caranya pas gue sadar tangan gue udah cek Tokopedia atau nggak lo beli barang yang nggak jelas aja yang kayak cuma 100 ribuan perintilan gitu. Oh, iya. Sumpah itu kayak kebiasaan gue teraneh seumur hidup gue dulu kayak gitu. Oh, iya. Impulsif banget. Dan ketika lu lakuin itu lu nggak gitu? Kayak nggak ya kayak bener-bener kayak aduh kayak lagi pengen blablabla. Kok gue check out barang ini buat apaan ya gitu kayak gitu. Itu yang sesepele-pelenya gue lah gitu. Nah makanya lu bayangin kalau gue kayak gitu, apalagi kalau gue nyentuh narkoba, amsyong anjing gue. Semati gue narkoba mulu gitu loh. Gue dikit-dikit gak usah mikir lagu narkoba ntar kan. Gak mau gue gitu. Terus bahkan waktu dulu kecanduan gue paling tolol itu adalah gue main satu game MOBA 6 bulan gue gak keluar rumah main game itu doang. Hah? Main game gitu. Gue tidak mau sebutin mereknya soalnya kalau masih open to endorse lah ceritanya kalau ada yang mau endorse kayaknya. Nah, cuman inti gitu. Dulu gue sempat kecanduan gitu. Jadi kalau disebut takutnya nanti nggak datang. Nanti ya. ngejelek-jelekin ya kan. Enggak, Iya, tapi benar, gitu. benar, Gue benar. I used to be very addicted to games lah intinya gitu. Jadi gue punya addictive personality makanya gue kayak no. Gue bahkan percaya nggak percaya clubbing kan karena gara gue kerja itu gue minum bisa dihitung jari. Berarti lu the type of producer yang sambil atau Enggak. lu lebih kayak tiba-tiba sebat dulu gitu. Iya kayak gitulah. Oh. Jalan-jalan. Soalnya ini tanya ya pacar gue kalau nggak percaya. Gue tuh kerjanya bener kalau duduk dikit, bener-bener duduk dikit, anjir barengan, duduk dikit ke bawah, naik turun gitu. Jadi emang gue nggak bisa diem aja orangnya kayak gitu. Tapi berarti memang bukan yang soalnya gue sempat lihat beberapa teman-teman lah ya. Maksudnya emang benar-benar ngerokok di studio dan emang benar-benar yang ya udah sampingnya aspak full gitu sambil dan benar-benar kayak ada lem gitu loh. Enggak lepas sama sekali. Oh lo enggak ya? Enggak. Berarti Anda cocok kantoran sebenarnya. Ini abis ini gue direkrut masuk tim IMG Cocok ya. kantoran soalnya berarti kan tahu saatnya kita ngerokok ya. Cocok di kantor Pak berarti Pak. Siapa tahu cocok. Boleh kita saya kirim CV berarti. Iya nih kebetulan kita. Nah lu tapi sebelum dari WG gue inget gue ketemu lu di rumah David dulu. Lu lagi sama Pricing. Bener gak sih namanya Yes, Pricing? Pricing. Waktu itu apa ngantor gitu? Ngantor. Dan sebelum yang Pricing itu sempat ada ngantor lagi gak? Enggak. Berarti cuma Pricing ya? Yes. Dan Pricing pun ngantornya sebenarnya kayak produser gitu, bukan yang back end. Enggak. Gue sebagai produser dan sebagai sound engineer di situ. Dulunya. Oke. Dan apakah gue kan kalau nggak salah lu juga ada studio di deket sini juga ya? Nah, nextnya lu bakal more like The Geralt yang waktu pas Uprising, tapi mungkin sekarang lu yang punya studionya. Lalu lu ada produser-produser yang di bawah lu. Atau lu malah pengen yang tadi lu bilang lu pengen explore ya udah, atau malah dua-duanya? Nih, gua mau ngomong dulu deh. Intinya, ini kan ngomongin plan ya. Sejujurnya, kalau untuk nanya ambisi gua apa, gue bisa jawab. Cuman kalau nanya plan, gue belum bisa jawab. Jujur banget nih. Karena bukan rahasia, karena memang belum tahu. Karena terlalu banyak justru. Gue bingung gue mau ngerucutinnya di mana. Karena opportunity yang datang ke gue jujur banyak banget lah. Gue sangat bersyukur dan gue tidak bisa menyangkal itu. Luar biasa banget berarti ya. Cuman ambition gue adalah ya itu
I want to keep experimenting dan gue pengen tetap bikin apa yang gue kira nggak bisa masuk ke Indo, tetap bisa masuk. Kayak dulu kan maksudnya gue udah pernah lah ngelewatin yang pergulatan banget kayak musik EDM. Lu inget lah, bang, zaman-zaman lu masih muda pasti dianggapnya sebelah mata banget. Iya, Kayak iya. kamu DJ pasti mabok dan cewek dan narkoba gitu-gitu loh, yang kayak gitu-gitu kan. Cuman kan sejatinya kayak ya ujung-ujungnya mah lu cuman bikin musik tapi bikin musiknya di komputer aja gitu loh. Iya, bener Itunya kan banget. bener-bener choice lu banget lu mau melakukan atau enggak Apalagi gitu kan. kalau ngelihat sekarang Splice gitu ya. Pada akhirnya orang kan ngambil samplingnya juga bunyi band. Iya. Drum, kick, cymbal, crash, bass, gitar elektrik. Bahkan vokal juga disampling. Jadi sebenarnya ya memang udah beda ya. Itu maksudnya ambisi gue cuman kayak yaudah lah gue ngubah apa yang awalnya dikira nggak works di Indo ternyata works gitu. Berarti ada kayak edukasi. Edukasinya sih, edukasi itu menurut gue nggak bisa. Kalau gue nggak suka secara gamblang. Gue cuman pengennya cuman kayak antara orang nanya ke gue kasih tahu, atau mereka melihat proses gue lalu mereka yang bahas sendiri gitu. Karena menurut gue lebih seru di situ, karena menurut gue adalah biasanya orang-orang yang gue rekrut untuk kerja sama gue kan ada beberapa tenaga juga. Itu bukan orang-orang yang kayak mesti gue ajarin dulu, training dulu. Tapi yang gue tahu mereka tuh sebenarnya ngulik. Kayak, bang, gue pernah lihat waktu lu bahas ini pas lu lagi live stream, lu bahasnya cuma 10 detik, tapi gue kulik-kulik tata gini. Kayak, oke, berarti curiosity lu Berarti, tinggi. iya. Lu gue hire, kayak gitu. Gue senang banget yang kayak gitu kan. Karena menurut gue itu in a way juga mencerminkan gue gitu. Cuman ini ngomongin ambisi ya. Kalau ngomongin tadi plan ya, gue bener-bener mau melakukan apa yang dulu gue lakukan cuy. Gue ini terdengarnya mungkin pretensius gitu, tapi ya gue menanyakan pada Tuhan aja seperti dulu. Karena dulu yang gue lakukan cuma bener-bener gue persiapan doang. Gue cuman kenal-kenalan sama teman gitu kan. Let's say kayak day one gue siapa sih? Day one gue itu adalah si David, Ricky Sick gitu-gitu. Oh iya. Iya. David Beat. David Beat gitu, yang sering ke lu juga gitu kan. Woi, bong, gue ada ini Wih, gitu wih, kan. iya, Kayak iya, gitu-gitu iya. kan. Ricky gitu-gitu dan segala macam teman-teman gue lah, Blue Claire, Otoro, segala macam DJ yang start sama gue dari bawah itu gue ngebedewan gue. Udah, gue cuman sering nongkrong, sharing, gue bikin lagu. Dulu gue juga sudah start bikin konten ya kan. Udah, ketika when the chance comes, maksudnya when God present me with an opportunity, I take it because I think I'm ready gitu kan. Dan ternyata bisa melejit dari situ. Proses gue selalu gitu doang kok. Maksudnya dari dulu pun yang pas gue masuk ke TV pun itu kayak gitu. Siapa sih yang menyangka bakal ada acara TV khusus buat EDM? Yang Nggak which is ada. sekarang hilang lagi juga ya. Iya, gitu. Jadi gue cuman kayak yaudah lah, gue menyerahkan semuanya pada apapun yang akan direncanakan pada gue ke depannya. Cuman bukan berarti sekarang gue males-malesan, gitu. Gue hari ini ya produce. Jadi oh ya BTW sekalian promosi ya. Jadi saya sedang final production dan mixing untuk lagunya Lucas Will, Wih. single kedua bersama Heakim dan Henata gitu. Jadi dikit lagi rilis, tungguin aja. Itu yang paling dekat. Mantap. Yang kedua mungkin yang bisa gue tease adalah ada a certain dangdut singer mengajak collab. Semoga bisa kejadian sih gitu. Oke, lu tahu Lalel Manino dong? Mm-mm. Mereka kan bisa dibilang salah satu grup yang cukup sukses ya, menjadi grup songwriter dan produser. Lu tadi sebut Hakim dan Hinata. Lu kepikiran buat bikin grup kayak gitu lagi gak? Enggak. Ya kalau cocok aja, nggak usah dipatenin grup banget lah. Nggak usah ya? Enggak lah. Siapa tahu kan ada grup trio baru gitu loh. Enggak. Biar seru-seruan aja. Apa sih momen terindah lu selama di WG, Pak? Yang mungkin you will definitely tell your keturunan. Momen terindah gue itu bahkan sampai satu. ke cucu lu gitu. Oke. Momen terindah gue itu satu sih ini. Gue itu orangnya sebenarnya sudah punya pengalaman ngeband sebelum masuk WG juga kan. Jadi waktu dulu kan gue manggungnya selain sama teman gue si Otoro itu, si Ken namanya. Gue juga sudah manggung ngekorin Alexa sebenarnya selama kurang lebih setahun. Karena Alexa kan
si Aki itu jadi penyanyi di grup gue. Dulu gue ada grup juga bertiga namanya Shout. Dia sebagai vokalis, gue sebagai DJ, teman gue juga DJ juga, tapi gue ada keyboardnya juga gitu. Jadi gue jadi Eka-nya lah di grup itu waktu itu. Habis itu gue sudah ngerasain tuh yang kayak wah tektokan sama kru nongkrong gitu kan. Kalau nggak misalnya lagi ada apa seru-seruan yang menghadapi masalah-masalah band, lo ngerti gak sih? Tahu. Mulai dari kabel sampai show-nya di-cut gitu kan, tuh masalah-masalah semua kan. Itu seru menurut gue akan kangen kayak gitulah. Terus kayak abis kelar makan Indomie gitu, sih nongkrong-nongkrong, terus kayak nungguin pesawatnya delay, udahlah bodo amat, pelonjoran di lantai gitu-gitu. Itu menurut gue seru sih, apa hal-hal kecil yang bikin gue mood gue cukup terangkat ketika menghadapi stresnya gig gitu. I mean that's one thing I like. Dan kedua tentunya adalah bisa ketemu semua orang dari berbagai macam inilah kalangan ya kan. Ada yang penyanyi pop ternyata collab sama WG, ada yang backgroundnya apa ternyata collab sama WG, ada yang asalnya dari negara mana ternyata collab sama kita. Itu gue seneng lah, maksudnya gue bisa jadi tahu kayak oh ternyata gini loh cara lu approach musik. Kalau nggak ternyata gini loh, ini maksudnya musik tuh bukan ternyata 100% of your life. Ternyata lu cuman kayak ada yang cuman ya udah musiknya gue sebagai pekerjaan, tapi selain musik gue juga jadi tukang roti gitu. Ada kenalan gue yang kayak gitu. Itu kan lucu ya. Ada juga misalnya yang kenalan gue, misalnya ini sih, Jim Yellow Claw yang brewok. Dia kan technically bukan 100% musician, karena selain musisi dia juga ada directing. Dia direct film. Okay. Salah satu film yang dia keluarkan itu jadi kontroversial di Indonesia, tau nggak? Apa? Namanya The Oath ya kalau nggak salah. Soal apa sih? Soal agresi militer Belanda waktu itu. Yang cuma dirilis di Vimeo ya? Kalau nggak salah deh. Kayaknya gue pernah tahu deh. Itu dia sempat di sini. Menurut gue kayak banyak lah maksudnya warna-warna orang yang bikin gue mikir kayak oh ternyata hidup lo nggak perlu tuh berkutat 100% di musik. Maksudnya tetap mereka bisa ngebalancein musiknya jadi hobi gitu loh. Berarti lo side-nya selain musik apa? Side gue selain musik, anjing kerjaan gue aneh banget lagi. Gue translator. Subtitle submitter. Gue ini coy. Is that even exist? Gitu? Lu oke, ini pertama kali gue reveal. Gue manage VTuber. Oh iya. Iya. Sebagai manajer. Sebagai manajer dan gue bikin konsep-konsepnya segala macam. Sebagai contact person. CP-nya enggak sih, ada orang sih. Cuman pokoknya ya CEO-nya gue gitu. Oke. Enggak CEO lah, tapi sorry. Gue lebih ke manajer. Fucking shit, ternyata lu udah jadi CEO diem-diem. Gue project manager aja. Pantesan cabut dari WG. Kagak anjing, jangan. Udah jadi CEO anjing. Bukan. Itu biar gue nggak mindernya ngomong sama lu. Gitu siap. Enggak, tapi gini. Tapi intinya gue garap-garap VTuber itu sama kadang-kadang gue kadang-kadang sih gue masih main saham. Main saham sebagai trader. Iya. Itu hobi aja gitu. Beli di platform apa? Dulu di HOTS, sekarang ke Stockbit aja. Oh, Stockbit. Dulu kripto, teman kan kripto ya lagi gitu ya. Udah cabut dulu gitu. Iseng-iseng aja, sama ada lah bisnis-bisnis. Banyak beli lokal apa luar sahamnya? Gue nggak pernah main Nasdaq. Oh. Mainnya sini-sini aja. Oke. Gitu sama apa dulu ada NFT, inget gue udah. Iya, aduh, gitu. Ngebahas loss doang itu mah. Iya, sudah saya kesalahan dibahas masa ya. muda itu. Tapi ada lah maksudnya, ya ada beberapa duit jajan yang gue dapatkan di belakang, baik sama orang tua gue garap juga, gitu-gitu. Maksudnya ya udah. Orang tua apa bisnis juga? Kalau bokap gue sih dulu emang bisnisnya dia ini punya toko ondel motor spare part, punya bengkel. Nah jadi di mana? Di Kramat Jati dulu. Oh. Udah nggak ada, udah tutup, udah dikasih ke orang gitu. Tapi sekarang kan sudah pensiunan, lagi nyari usaha-usaha yang kayak usaha untuk orang pensiunan lah yang nggak terlalu taxing buat otak tapi masih biasanya bisa. Kopi gitu. Tiam. Kagak, sempet udah kayak Ger, cobain nih resep kopi papa. Terus kayak, Pah, saya asam lambung. Nggak bisa dong. Iya, tapi kopi enak sebenarnya. Cuman abis itu gue beol-beol aja gitu. Perutnya nggak kuat. Nggak tahu kenapa gue suka ngelihat gara-gara mungkin gara-gara bokap gue dari Bangka ya. Orang-orang tua di Bangka tuh banyak yang ngkongko gitu yang akhirnya tuh usaha kopi tiam gitu loh. Mungkin karena seneng. Sebenarnya kalau gue lihat sih itu alibi doang sih. Alibi biar dia suka nongkrong sama temen-temennya, tapi ada duitnya gitu loh. Itu. Tapi sebenarnya suka nongkrong doang. Oh, bokap gue jualan kue dulu. Oh iya. Terus diantar-antar ke tempat temennya. Banana cake gitu, gue bingung namanya apa. Tapi kayak bolu pisang.
Lu Kayak juga gitu. bisa bikin itu? Enggak, gue bisa masak tapi. Oh bisa masak. Oh, Masak ya? iya, hobi gue selain produce gue masak. Oke. Sumpah, tanya kalau nggak percaya. Berarti enak masakannya? Enak. Enak lagi. Di compare sama apa? Sama Bitus lagi gue compare kurang ajar nggak? Anjir, Bitus Surabaya. Iya, gue bisa masak pasta gitu. Oh. Berarti tinggal nyari, tinggal ketok ini aja Ivan Tanjaya berarti. Holy Wings. Kejauhan. Oke. Jangan bahas itu dulu. Ini Indo Musikgram, bukan Indo Masakgram ya. Oh berarti iya ya. iya Oke, iya. oke. Iya. Nggak, tapi gue senang sih dengan apa ya, dengan sebenarnya gue ngelihat lu pada akhirnya mau mencari kedamaian ya kalau gue ngelihat ya. Sebenarnya itu sih. Gue akuin banyak masalah-masalah yang gue hadapi di hidup gue ya. Tentu gue tidak merasa itu tidak etis kalau gue cerita itu ke grup gitu kan. Karena gue berasa di grup gue as professional as possible. Tapi gue akuin itu masalah-masalahnya ngeganggu gue sih memang. Kalau misalnya pun ada orang yang mau bilang mental lu tempe ger, apa silakan ngomong aja gitu. Cuman gue akuin memang banyak masalah-masalah yang ternyata itu udah kena ke gue bertahun-tahun. Dan setelah gue ngobrol ke psikolog, itu efeknya udah bukan mental lagi, efeknya udah psikosomatis. Jadi kata dia, Ger, lu itu sering sakit-sakitan gara-gara lu kebanyakan mendam masalah ini nih, A, B, C, D, E ini, kata dia gitu. Jadi intinya banyak trauma yang ngaruh ke cara gue berhubungan dengan orang, berhubungan dengan kerjaan, dan berhubungan dengan gue sendiri, yang selain kayak berpotensi toksik ke hubungan itu, bisa toksik ke badan gue sendiri gitu lah. Gitu. Lu rutin ke psikolog? Gue nggak serutin itu, cuman gue kebetulan lagi nemu yang cocok. Dan menurut gue dia terapinya pas banget dengan caranya gue, dan itu yang dia kasih tahu gitu sih. Sebagai orang yang mungkin aktif di dunia entertainment kayak lu gitu ya, on and off screen, on and off stage, workshops, pasti kan ada beberapa kejadian dalam hidup yang mungkin bikin kita nih butuh konseling gitu. Dan lu termasuk yang memang udah jalanin konseling berapa lama? Konseling itu gue on and off sebenarnya. Jadi sempat ada periode gue kayak selama 3 bulan gue konseling terus, tapi nggak cocok gitu. Terus ternyata gue tidak dapat resolve-nya lah, kelar. Cuman yang gue lakukan supaya gue tetap bisa waras ya, tanda kutip, adalah tiap hari gue meditasi sebenarnya. Tiap hari gue meditasi, kadang-kadang gue kayak journaling, kayak wah ini gue merasa ini gitu. Karena untuk ya siapa tahu kan kalau gue journaling, gue baca lagi bisa jadi lirik nih gitu, lumayan kayak gitu ceritanya. Tapi ya itu cara-cara gue untuk apa ya, kayak bertahan secara mental. Karena gue mikir gini, gak ada gunanya juga gue denial, gue berusaha kayak nah udah bener ya gitu. Nah udah kelihatan, udah sip. Oh tadi gimana sih? Anjing. Oke. Gitu. Ya. Karena menurut gua nggak ada gunanya juga kalau gua sok-sokan kayak enggak, gua profesional kok, kerja. Ujung-ujungnya apa? Gua udah nggak tahan banget, gua malah larinya ke narkoba, ya nggak? Gua malah larinya mungkin amit-amit judi online gitu, let's say. Serem nggak sih? Maksudnya, kalaupun misalnya gua sekarang taking a break dan gua menyelesaikan diri gua sendiri, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya sial-sialnya gue pun, misalnya gue nggak dapat manggungan, gue sudah ada tabungan dan gue tetap bisa berkarya lagi. Dan kalau misalnya gue rilis lagu, eventually adalah yang bisa naik lagi gitu adalah, loh. pasti Ya kan. ada. Apalagi gue juga kemarin pun gue udah bantuin beberapa lagu anak-anak yang puji Tuhan lumayan oke lagi. Kayak kemarin gue bikinin si Ramen Girl sama Cinta Laura, bos sih, doing pretty good. Gue mixingin si Lucas Will yang pertama, baru sebulan udah hit cetiau gitu kan. Kayak ya udah, maksudnya even my small works itu pun sudah membuahi hasil lagi gitu. Jadi gue sudah ada berusaha optimis bahwa oke, kalau gue produksi sendiri pasti gue akan dapat jalannya lagi untuk gue bisa naik lagi, nggak masalah gitu. Dan ini pun bahkan bukan yang kayak awas lu ya WG ya, gue balas sih kayak gitu, enggak gitu kan. Gue tetap pengen at some point of my time gue bisa yang jadi kayak, kalau bisa jadi WG X Geralt, kenapa enggak gitu loh. Paham. Kayak gitu. Cuman ya gitu, gue mikirnya kalau kayak gitu gue bounce back-nya gampang. Cuman kalau gue udah terpuruknya gara-gara narkoba, bounce back-nya susah banget jir gitu loh. Gue tahu teman-teman gue yang udah berkali-kali nggak bisa lepas dari narkoba gitu loh, yang emang udah mau naik,
relapse lagi. Udah mau like, relapse lagi. Udah mau like, relapse lagi. Yang paling parah apa? Sampai mau bunuh diri. Kayak gitu. Itu kan udah serem banget, Jir. Maksudnya apalagi lu sebagai teman-teman yang emang lu sepekerjaan, lu bisa bukan cuman kerjaan tapi lu nongkrong doang, dan lu harus ngeliat dia kayak gitu, dan lu nggak bisa ngapa-ngapain soalnya dia udah sudah masuk ke dalam lingkaran setan dia sendiri. Mau gimana gitu kan? Jadi gue mikir kayak gitu, oke, gue tidak mau deh gue sampai menjalani apa yang mereka jalani. Udah, gue mencari jati diri dulu lah gitu ya, baru gue bisa mulai lagi start fresh gitu lah. Oke. Gua jujur gua mungkin lumayan kurang familiar ya sama bagian counselingnya. Tapi gue senang sih. I'm happy to know that menurut gue banyak orang yang sekarang ini ya di era sekarang ya. Sebenarnya kan era sekarang ini plus and minus ya. Iya. Keterbukaan lah. Era keterbukaan, era awareness terhadap banyak hal yang ternyata dari dulu mungkin kita nggak ngasih orang-orang misalnya LGBT lah, misalnya orang yang punya mental health problem lah. Kalau dulu mungkin ya udah dianggapnya cemen lu, udahlah gitu. Tapi ternyata turns out ketika kita cemen lu, beneran banyak yang bunuh diri coy. Dan akhirnya baru kayak oh iya sebenarnya kita nggak boleh ya kayak gitu ya. Kita mesti benar-benar take very seriously ketika orang nih ada sesuatu di hidupnya gitu. Dan ketika lu counseling sih menurut gua ya gue nggak tahu apa yang triggernya apa gitu, tapi berarti kan lu memang mau ngejaga ya, lu mau ngejaga mental lu ya. Dan menurut gue itu ya oke banget sih. Ya, tapi jangan salah kaprah ya gengs ya. Maksud gue di sini kayak peduli mental health itu bagus. Cuman jangan berarti lu bisa abandon responsibility juga. Harus diingat di sini. Gua klarifikasi aja biar pada jelas juga. Maksudnya gua sih emang take care of my mental health ya. Tapi ketika gua keluar dari WG, semua kerjaannya gua kelarin. Gua nggak tiba-tiba, aduh saya tidak kuat sudah keluar gitu, enggak gitu ya. Kan gua kasih terima notice ya enggak. Iya. Gitu. Oh terima notice. Iya, udah kayak orang kantor kan? Iya loh, orang kantornya one man notice. Iya, gue terimaan. Soalnya gue tahu kalau WG kan stake-nya besar banget gitu. Jadi ya udah, maksudnya lu silakan cari dulu pengganti. Udah oke, kalaupun mau bantu handover gitu ya, silakan gue bantuin handover, nggak masalah gitu. Yang penting demo apa, kelarin. Lagu-lagu remixan apa, kelarin gitu. Udah. Tapi gue udah bilang gue nggak kuat, gue mau keluar gitu. Dan udah di post nih, Roy CDC. Baru hari ini tuh kemarin ya? Kemarin kayaknya. Tapi lu memang selama proses notice itu lu memang ikut memilih dia juga atau? Enggak, itu internal aja. Selain gua maksudnya. Oh, oke. Dan lu ada membantu handover juga ke dia gitu? Ternyata enggak juga sih. Tapi kan maksud gua gini, gua ada satu USB yang selalu dipakai sama si tim soundman. Jadi kalau emang data USB-nya mau dicopas kan gua juga nggak tahu gitu. Oke. Ya gua very wish you the good luck in your solo career. Thank you. Dan nggak cuma music, food mungkin dan mungkin di manajemen side gitu ya, mungkin lo sebagai manajer VTuber. Gue sih ngelihat satu ya, sebagai mungkin dari Indo Musikgram, gue happy banget ngelihat content creator yang kayak lu yang masih stick di editing yang bertujuan untuk bikin orang ketawa. Karena jujur landscape musik short form video di sosial media tuh udah berubah banget. Gimana Kalau kita compare kayak 2014, 2015 itu isinya tuh era-era Kurt Hugo Schneider. Era-era di mana orang pengen kelihatan keren. Oh, iya. Pokoknya cover yang suaranya keren, husky, pokoknya yang biar di-share orang karena suaranya bagus banget. Ya Boys Avenue era lah. And then masuklah era TikTok short form yang kita kaget banget ngelihat editingnya. Kayak rekam post, tiba-tiba jadi video yang cut banget. Even gue sebagai label eksekutif yang menghandle Jebung gitu ya, gue juga waktu pas lihat dia gue kaget gitu. Oh ternyata style kayak gini bisa ada yang suka gitu. Dan menurut gue di Indo
akhirnya sekarang dikit yang masih mau menjadi content creator musik yang bertujuan menghibur. Kebanyakan sih saya sekarang ya udah cover aja, misalnya lagu apa nih yang lagi naik nih, ya udah Rhyme Laude, tapi ya udah maksudnya yang enggak. Kalau lu kan masih tetap berusaha untuk ada cut-nya, ada lucunya, nge-remix. Oh, iya. Ya itu menurut gue jarang lah, dan gue sangat terhibur setiap ngelihat lu bikin materi gitu ya. Gue kadang ada kangennya juga ngelihat dulu tuh yang kayak gitu banyak, sekarang nggak banyak. Oh, oke. Boleh naruh CP manager gue nggak? Kalau ada yang mau brand masuk di sini. Iya boleh. Boleh ya. Nah di sini nih. Nah, oke. Kan saya pensiunan, butuh duit. Nah. Pensiunan itu kemarin gue kontak dia kan. Iya gue lagi di trekking nih di hutan. Oh siap. Lagi apa namanya? Healing pensiunan ya. Asli, gue lagi kayak lo lagi nelpon. Gue lagi ngeliat apa sih ngeliat kawah, gue liat kawah, mantep banget, gila. Pensiunan di usia muda. Gitu Bong, kalau jadi pensiunan. Mau Ingin menjadi pensiunan di usia muda? Gabunglah Weird Genius. Enggak, bercanda. Ya, gue benar-benar wish you good luck dan Thank you apa loh. yang paling tadi lu udah bilang yang paling dekat mau rilis project sama Lucas Will ya. Project solo lu ada? Project solo gue, jujur gue belum mau bilang. Tunggu aja manifest sendiri gitu kan. Syuk, ntar ada gitu. Cuman gue masih eksperimen banyak hal. Gue tahu apa yang mau gue lakukan sebenarnya banget. Cuman gue lagi mengemas caranya supaya emang benar asik aja gitu. Ketika itu udah oke, Bakal nyanyi nggak? Who knows? Who knows? Who knows? Oke. Oh, BT fun fact, gue dulu vokalis band sebenarnya. Oke. Sama dulu, lu choir juga pasti. Choir. Nah, gue choir juga. Oh. Sama lah pengalamannya lah. Anda Cina sekaligus Karestan juga ya? Iyo, Oh, pantas ya, mirip-mirip jalur ya soalnya. Typical Cindo Life ya. Typical Les Cindo piano. Kristen Live Iya, ya. Typical gitu. ya. Ya oke, kalau begitu thank you for sharing dan gua balik lagi, gua happy to know dan welcome to the wild Thank you. buat manajemen dan manajer dan label mungkin. Gerald sudah available for everything. So silakan. Iya. Dan oke, sobat musik, sampai jumpa di video dan podcast berikutnya. Bye bye.